Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema dengan kelahiran Kristus. Bacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di agama-agama itu dituliskan kapan tahun agama itu dilahirkan, bahkan di dalam perjalanannya. Namun demikian di dalam kekristenan tidak ada tahun yang mencatat bahwa kita merayakan kekristenan itu tahun yang keberapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa peristiwa itu terjadi? Karena di kekristenan itu bukan sebagai suatu agama, tetapi berbicara tentang iman Kristen. Waktu Yesus lahir dan bala tentara surga malaikat memberitakan, itu dinyatakan di dalam ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Apa makna pernyataan malaikat ini? Sekali lagi, kekristenan itu bukan sesuatu yang dilahirkan, tetapi kekristenan berbicara tentang iman Kristen, kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada orang Kristen merayakan Natal misalnya, itu yang keberapa disebutkan tahunnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kekristenan ini berbicara tentang pribadi, tentang hubungan kita kepada Allah yang kita sembah dan kita kenal di dalam Kristus. Kita dinyatakan lahir atau kekristenan itu lahir dalam hidup kita, ya saat kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Itulah kelahiran kita, dan tentunya satu dan yang lain orang mengalami perbedaan. Tidak secara global, universal, bahwa kekristenan lahir dalam hidup seseorang. Tetapi kekristenan berbicara pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, pengalaman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus Sang Raja yang dicari oleh orang-orang Majus itu. Dan Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya kepadanya, itulah Natal, kelahiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu kapan kita dilahirkan, kita perlu ingat kapan kita percaya kepada Tuhan, dan tidak stop sampai di situ. Tuhan mau supaya di dalam perjalanan hidup kita boleh terus mempercayai Dia, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Amsal diingatkan untuk mengakui Dia di dalam segala laku kita, tindakan kita, perbuatan kita. Di dalam surat Yeremia dikatakan untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, di dalam pernyataan Yesus, supaya kita boleh tetap beriman kepada Dia. Mari kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu menjadi pertanyaan, sudahkah Yesus lahir dalam hidup kita? Sudahkah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini? Dan saat kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah Natal, kelahiran Kristus di dalam hidup kita, pribadi terlepas pribadi, yang menyediakan keselamatan yang kekal. Bahkan Dia siap sedia untuk menyatakan kasih karunia dan pertolongannya di dalam hidup ini. Untuk itu pastikan Bapak Ibu Saudara, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan percayai Dia dengan segenap hatimu, dan belajarlah hidup sesuai dengan harapan dan keinginan Tuhan, supaya Natal itu boleh senantiasa
ada di dalam hati kita, bukan cuma setiap bulan Desember merayakan hari kelahiran Kristus, tetapi Natal bisa kita nikmati senantiasa setiap saat di dalam hidup kita, di mana kita mengizinkan Yesus hadir dan lahir di dalam hidup kita, di dalam palungan hati kita, dan menguasai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan, karena Engkau yang adalah Allah, rela datang ke dunia ini untuk mati menebus dosa kesalahan pelanggaran kami. Bahkan kami bersyukur kalau kami boleh menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyediakan kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami dan di dalam hidup ini, kami percaya Engkau yang akan terus menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan, khususnya untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang akan terus menyertai kami, sehingga sukacita yang dari Tuhan boleh limpah dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.